warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran Perkembangan Islam Periode Mekkah oleh Mar'atul Solihah SPDI. Peta konsep Perkembangan Islam Periode Mekkah itu ada 5 bagian. Yang pertama, latar belakang sejarah awal Islam. Yang kedua, konteks sosial di Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, peristiwa penting selama periode Mekkah. Yang keempat, tantangan dan cobaan Nabi Muhammad. Yang terakhir, perkembangan Islam selama periode Mekkah. Kita masuk ke perkembangan Islam periode Mekkah. Yang pertama, latar belakang sejarah awal Islam. Arab sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, wilayah Arab dikenal sebagai daerah padang pasir yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup dalam sistem sosial dan politik yang terfragmentasi. Kedua, sistem sosial. Masyarakat Arab pada masa itu terbagi dalam beberapa kelompok sosial. Kelompok yang paling tinggi adalah kaum Quraisy yang dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki sosial. Yang ketiga, ekonomi. Mata pencaharian utama masyarakat Arab adalah perdagangan, terutama perdagangan karayan yang menghubungkan kota-kota di wilayah tersebut. Yang kedua, konteks sosial di Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad. Yang pertama, berhala dan kepentingan ekonomi. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial. Yang ketiga, tantangan sosial dan moral. Jadi kita masuk ke 3 peristiwa penting selama periode Mekkah. Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, peringatan wahyu pertama. Yang ketiga, pengumuman kenabian di Mekkah. Kemudian keempat, penyiksaan dan perlawanan. Selanjutnya, hijrah atau migrasi ke Madinah. Selanjutnya, pemberian perlindungan di Madinah. 7. Peran dan konflik. 8. Pengembangan tatanan sosial dan agama. Kemudian selanjutnya, pengikut yang setia. Selanjutnya itu tantangan dan cobaan Nabi Muhammad. Yang pertama, penyiksaan fisik dan psikologis. Yang kedua, boikot sosial dan ekonomi. Yang ketiga, pengusiran dari Mekkah. Yang keempat, kematian keluarga dan teman terdekat. 5. Propaganda dan pencemaran nama baik. Keenam, keterbatasan sumber daya. Ketujuh, pembohongan, persekusi publik. Kedelapan, moralitas tinggi dan ketekunan. Selanjutnya yang kita bahas itu perkembangan Islam selama periode Mekkah. Yang pertama, pengajaran ajaran tauhid. Kemudian yang kedua, solidaritas komunitas. Yang ketiga, pemeliharaan moralitas tinggi. Yang keempat, menyebarkan dakwah secara rahasia. Kemudian yang kelima, peranan wanita dalam dakwah. Selanjutnya, penerimaan dari golongan lebih lemah. Kemudian selanjutnya lagi, pengajaran nilai-nilai kepedulian sosial. Kemudian selanjutnya, toleransi dan sabar. Selanjutnya, penerimaan terhadap para. Dan terakhir, peranan Nabi Muhammad sebagai pimpinan dan teladan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.